Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitri Jalila dengan NIM akhir 2101111110175. Kali ini saya akan mempersembahkan wawancara saya bersama dengan mubalik kita, yakni Ustadz Imam Sabarudin di Kota Malang, tepatnya di dalam beliau yang berada di Perumahan Riz Garden, Gedung Kandang, RT 6 RW 5, Kota Malang. Nah, langsung saja kita akan memulai wawancara kita pada kali ini bersama Ustadz. Langsung saja Ustadz, kita sapa Ustadz kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena telah meluangkan waktu panjenengan untuk menyempatkan menerima saya untuk mewawancari panjenengan, Ustaz. Langsung saja mungkin yang pertama mungkin kita buka dengan perkenalan dari panjenengan terlebih dahulu, Ustaz. Monggo dipersilahkan. Saya Imam Sabarudin. Saya juga salah satu lulusan UIN angkatan 2001, mengambil jurusan bahasa Arab yang awal di pesantren di Mahat. Dulu mahatnya masih beberapa, terus saya di Fortun ini misalnya itu apa. Terus tahun kedua saya bergabung di pesantren Luhur Malang sambil mengembangkan diri melalui media kegiatan di kampus religius. Dia aktif di religius. Saya menempuh pendidikan terakhir pasca sarjana pendidikan agama Islam di STAI Merdeka. Saya berasal dari Qatar, dan sekarang sudah menetap sekaligus sudah menjadi Aremania. Mungkin bisa diceritakan perjalanan awal mula panjenengan terjun di dunia dakwah itu sebagai mubalik. Sebenarnya dulu saya sebelum kuliah itu sudah bergabung ya di Blitar itu. Saya sudah aktif di organisasi KNU-an. Dulu masih SMP itu saya sudah aktif di IPNU dulu. Di IPNU, terus juga saya dulu sudah aktif juga di kegiatan Ansor, meneruskan jejak orang tua juga untuk berdakwah dari kampung ke kampung. Kalau bahasa orang kampung itu lebih ke kajian damparan. Dan di Malang itu sebenarnya sudah mulai kuliah itu saya sudah mulai dakwah, artinya dari melalui rumah ke rumah, melalui pengajian terkait dengan Al-Quran, terkait dengan fikih itu dari komunitas kecil-kecil itu. Dan istiqomah sampai sekarang sudah hampir 18 tahun ya, sebelum menikah sampai sudah menikah. Dan 5 tahun sudah di Gedung Kandang ini sudah 5 tahun. Jadi sampai sekarang alhamdulillah juga aktif di Badan Dakwah Islam, juga aktif di Dewan Masjid. Selain juga dakwah dari kampung-kampung, mulai di Orogowo, di Waru, di Giling, bahkan di Perumahan juga ada kegiatan yang sudah menjadi rutinitas hampir 1 minggu penuh. 1 minggu penuh. Itulah mungkin semangatnya, ruhnya untuk perjuangan ya mungkin. Kemudian apa yang menginspirasi panjenengan Ustaz untuk selain dari meneruskan perjuangan orang tua mungkin? Ya, saya menginspirasi bahwa ya kita berusaha khairun nas anfa'ulin nas itu saja. Walaupun kita enggak yang penting kita bisa membawa manfaat untuk orang lain lah. Itu yang selalu saya pegang gitu. Ya.
karena kita hidup sangat terbatas ya, kehidupan kita mungkin hanya sampai 70-80 tahun, tapi dengan perjuangan ini minimal kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat, untuk jamaah bisa memahami agama walaupun mulai dari dasar. Kemudian saat pertama kali panjenengan niki melaksanakan dakwah, tentunya kan nggak mudah, nggak langsung bisa nih. Mungkin banyak tantangan-tantangan. Nah, itu pertama kali panjenengan berdakwah itu tantangan apa yang panjenengan hadapi, yang mungkin menurut panjenengan itu merupakan tantangan yang cukup berat gitu? Yang paling berat itu adalah istiqomah ya. Kalau saya itu kan mulai sejak tahun 2003 saya itu sudah pindah di Orodo. Sebelum menikah itu saya sudah berdakwah. Ada salah satu yayasan yang bernama Bina Al-Quran. Itu dulu juga di situ ada Kiai Sepuh Fatah yang dulu juga aktif di Masjid Jamek juga, ini juga. Nah, saya mulai dakwah di situ pertama pendekatan Al-Quran ya, karena banyak terutama di kampung Orodo itu banyak orang yang belum, hampir 90% banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Jadi pendekatan persuasif, dan itu bertahan sampai sekarang ya, mulai 2003 sampai sekarang berarti hampir 22 tahun ya, sampai saya aktif. Jadi ada beberapa orang yang tidak mau ngaji di masjid, tidak mau ngaji musola, itu saya bentuk halakoh di rumah-rumah itu. Dan itu sampai sekarang ya alhamdulillah berjalan, karena kita komitmen untuk istiqomah itu. Dan hampir setiap tahun itu kita mengadakan acara besar kumpul bersama antara jamaah satu ke jamaah jadikan satu, itu di Mas Komil Quran itu yang kita sampai sekarang ya. Itu yang tantangan terbesar yaitu itu tantangan secara yang paling berat ya istiqomah itu. Kalau tantangan terkait sekarang lebih jarak saja ya. Kalau dulu itu mungkin di depan rumah, di samping rumah sudah biasa jalan. Sekarang itu kan agak jauh ya. Dari Dukandang ke Blimbing, ke dan itu setiap hari saya lakukan mulai asar sampai jam 9 malam itu setiap hari. Jadi memang setiap rutinitas seperti itu. Sehingga saya memberikan kesempatan taklim di perumahan itu hanya hari Senin. Kalau di sini hari Senin saya ngaji kitab tentang Al-Quran ya. Terus setelah hari Kamis malam Jumat itu saya dengan anak-anak kecil untuk membaca Maulid Tiba, itu rutinitas itu di sini juga. Sampai kalau di setiap sore itu saya juga ngajar TPQ di sini. Jadi ada. Itu mungkin rutinitas ya setiap hari seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah ya, mungkin Allah mensejarahkan di situlah, walaupun secara kesehatan nama saya seperti itu. Istiqomah berarti. Tantangan istiqomah itu. Selain hal yang merupakan tantangan tadi ya Ustaz, kemudian momen apa yang mungkin berkesan bagi panjenengan itu pas waktu berdakwah? Ada momen yang paling berkesan? Berkesannya ketika kita itu ada salah satu momen orang-orang datang ke rumah untuk silaturahim itu ya. Kalau di sini itu kalau saya merasakan kalau terutama hari-hari besar, hari raya itu hampir 1 minggu lebih itu orang berdatangan dari jamaah-jamaah itu. Mungkin sangat berkesan ya. Para jamaah datang ke gurunya, terus silaturahim itu pesan pertama seperti itu. Yang kedua itu kesannya itu ternyata ketika dakwah dengan orang-orang yang usianya di atas 60 itu lebih asik dan tidak dituntut harus seperti anak-anak harus bisa ya, tidak. Yang penting dia merasakan bahwa ketika ngaji terus pulang ngaji merasakan seneng terus mau ngaji lagi seperti itu. Mudah diterima ternyata. Iya, pendekatan manusia. Bentar.
Nah, menurut panjenengan ini kalau di era modern, di era sekarang ini, apa yang mungkin menjadi tantangan terbesar bagi kita para calon pendai, para apa itu, yang menjadi tantangan terbesar bagi kita itu apa kira-kira? Ya, yang paling besar ya mekses ya. Jadi seorang dai sekarang itu tidak hanya apa ya, menyampaikan secara konvensional saja ya, tapi lebih sekarang pendekatan lebih mekses ya gitu loh. Terutama yang generasi Z itu ya. Tapi juga bagi saya itu sebenarnya yang penting semangat saja ya. Mungkin semangat kita untuk berdakwah. Terus metode itu antara metode yang kuno dengan yang terkinian itu harus seorang dakwah harus memahami itu. Terutama bukan materi, sekarang bicara bukan materi, tapi lebih memahami kultur masyarakatnya. Karena setiap masyarakat berbeda-beda. Ketika saya masuk di gedung kandang, ternyata materi itu nggak begitu penting ya. Sehingga saya harus bagaimana menguasai masyarakat yang notabene saya nggak bisa bahasa Madura berhadapan dengan orang Madura. Ternyata ya disitulah asiknya pendakwah kan itu dituntut harus bukan mereka mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti mereka. Jadi seorang dai sekarang itu tidak harus memaksa bahwa mereka mengikuti seorang pendai, tapi justru pendai itu harus masuk di wilayahnya itu. Dan tidak melulu, artinya tidak harus komunitas harus besar seperti pengajian besar. Itu nggak begitu efektif. Kebiarnya hanya lihat kebiar ya, tapi kalau lebih efektif ya kita masuk di kampung-kampung mengajak komunitas kecil itu. Ya itu. Mungkin untuk yang terakhir Ustaz, panjenengan bisa menyampaikan pesan-pesan bagi kita para generasi muda yang mungkin bertujuan untuk menjadi seorang pendai atau membalik pesan kesan. Ini pokoknya pesannya hanya satu. Yang penting seorang dai itu harus jaga istiqomah pertama. Yang kedua, seorang dai itu jangan mencari sesuatu di mana kita itu menjadi dai bukan tujuan untuk mencari ma'isyah. Ya, tapi kalau bisa itu kita yang memberikan ma'isyah kepada masyarakat. Dan ma'isyah itu berupa ya ilmu itu. Jadi kadang kita harus dituntut seorang dai sekarang harus punya pekerjaan. Dan itu aja. Jadi seorang dai jangan sekarang kalau menjadi dai intinya harus siap berkorban. Itu saja. Tidak hanya waktu, tapi juga ya, saya menyampaikan kepada generasi sekarang itu yang penting punya giroh, punya semangat karena dengan semangat itulah yang menjadikan kita termotivasi menyebarkan ilmunya Allah. Tanpa semangat ya kita nggak mungkin lah kan, apalagi yang zaman sekarang itu kan tuntutannya ekonomi ya, lagi-lagi ekonomi, tapi ya ekonomi uang itu ya sebenarnya uang itu bukan segala-galanya bagi saya, tapi mau nggak mau ya segala-galanya butuh uang kan gitu. Tapi insya Allah kalau dia niatnya dakwah itu pasti Allah akan memberikan kesejahteraan di situ. Ya, saya rasakan selama ini saya nggak dapat apa-apa sih kalau secara materi. Saya nggak dapat apa-apa dari materi dari dakwah itu, tapi yang saya rasakan itu saya banyak keluarga. Saya merasakan 5 tahun di gedung kandang yang selama ini beliau nggak punya keluarga. Sekarang keluarga saya banyak di gedung kandang itu. Mungkin ya melalui dakwah itu, sehingga mungkin secara kebutuhan sudah terpenuhi lah itu ya. Yang mungkin lebih membahagiakan lagi, Allah itu memberikan sesuatu kebaikan bagi orang yang dakwah itu dari keluarga. Saya punya anak 4. Anak saya 4 dan anak yang 2 di pondok pesantren dan dua-duanya sudah hafidul Quran. Anak saya itu di rumah tinggal 2. Artinya mungkin itulah yang diberikan Allah itu melalui dakwah itu ya. Gitu. Ya alhamdulillah mungkin secara pekerjaan ya mungkin kalau dilihat orang itu mungkin lebih layak lah. Artinya saya sebagai pendakwah juga kerja, istri saya juga sebagai
istrinya pendakwah, sebenarnya saya juga pendakwah di masyarakat juga. Nah, itu loh, jadi juga sama-sama ini seperti itu. Ya, mulai dulu apa ya, rumah saja saya ngontrak lama ya. Di Rodowo itu dulu saya ngontrak mulai menikah pertama itu 2006 sampai 2017 saya ngontrak. Tapi dari buah ngontrak itu ternyata semuanya itu nggak mau dibayar. Karena itu tadi merasa orang yang punya rumah itu merasakan bahwa ini loh yang saya dapat dari ilmu yang disampaikan Ustadz. Sehingga mereka bahkan yang terakhir itu ada rumah itu yang ibaratnya dipakai saja sampai kapanpun gitu loh. Tapi takdir berkata lain, saya mengendaki di sini. Ya alhamdulillah berkembang seperti itu. Tapi ya walaupun dalam kondisi semacam ini ya berjuang tetap. Ya. Tambah usia itu jadwal itu enggak semakin berkurang, semakin bertambah seperti itu. Bahkan alhamdulillah dari beberapa waktu itu menjadi menjadi khotib Jumat saja 1 tahun sudah penuh. Bahkan Idul Fitri, Idul Adha itu sudah terjadwal sampai seperti itu. Karena orang melihat mungkin ya bukan materi yang disampaikan, tapi mungkin cara penyampaian itu enggak berbelit-belit, terus orang mungkin gaya komunikasinya dapat itu aja. Saya juga sering kok ngisi di Al Hayat itu. Ya Ustadz Solihin tahu Ustadz Solihin. Terus yang sering kesini Takmir Yasin itu sering kesini gitu. Dan saya ngisi di sana. Itu artinya mungkin ketika saya di situ mungkin diterima dan saya lihat kulturnya masyarakat juga bagus, termasuk orang tua sampean itu tahu persis dengan saya kan. Mbak Mudin itu dulu sering kesini itu. Yang penting itu tadi, jadi dakwah itu emang sudah hijrah yang sudah ditanamkan, harus orang berdakwah dimanapun, apalagi dalam pesantren itu keharusan gitu. Dan bagi yang milenial itu biasanya ya pendakwah itu pasti nanti dapat jodoh pendakwah. Artinya pendakwah seperti itu sudah seperti itu. Ya. Sebenarnya semangat ya, sama di kampus terus mengajak temannya untuk jamaah itu ya dakwah juga. Iya. Itu. Terkait sedikit pertanyaan tadi terkait yang tadi bahwasanya kita sebagai pendakwah kan tidak boleh berharap kayak bertujuan menjadi pendakwah itu sebagai untuk mencari ma'isyah itu ya. Nah, kita sebagai pendai tidak memiliki niat seperti itu, tapi kan ada pandangan sekarang itu banyak orang yang bersuudzon ke pendai itu terkait bahwasanya dakwah enak itu kayak ngomong oleh bisyarah gitu. Nah, bagaimana kita menanggapi hal itu kan sedikit banyaknya juga masuk ke perasaan gitu. Iya, itu sebenarnya bagian proses sih lah. Yang pun proses. Kita kan sebenarnya sebagai pendakwah itu bukan mengharap ya. Jadi kalau kita mengacu di dalam taklim itu kan termasuk wabulghah ya. Jadi orang yang mencari ilmu itu ya harus siap-siap mengeluarkan biaya. Biaya di situ bukan berarti biaya untuk isyarahnya kiainya kan gitu. Tapi kita sebagai santri itu sudah sewajarnya memberikan sesuatu yang terbaik untuk guru itu yang sewajarnya, nggak perlu disampaikan hal umum, itu sudah sewajarnya. Tapi yang penting di situ tidak menampakkan bahwa kita itu berharap di situ. Ya gitu. Kalau diberi pun kan kita kan nggak menolak kan gitu. Kalau ditolak pun bisa jadi menjadikan madharat bisa seperti itu. Yang penting kita nggak ada pengharapan di situ. Terus gaya style kita itu kadang itu kan gini, orang pendakwah itu dalam pangkat dari dasar itu dia biasa-biasa saja. Nanti kalau sudah masyhur, sudah mulai terkenal, itu kan sudah mulai gayanya kan sudah berbeda. Nah itu yang paling sulit di situ. Ya tentunya zaman seperti itu. Nah sekarang itu orang melihat itu dari dalam kutip nilai negatifnya karena mungkin gaya style hidupnya itu yang menjadikan orang kan itu. Kalau orang dulu kayak dulu ya, saya tahu manakibnya Abdul Aziz itu ya. Santrinya ribuan kan itu, yang ditinggalkan sampai sekarang kan ribuan. Tapi kesederhanaan yang tetap, nah itu masa seperti itu. Nah itu yang sudah ditiru. Tapi maksud saya itu hal
kadang apa ya, penampilan juga penting juga, tapi yang penting menyampaikan hal yang tidak memancing, bahwa seolah-olah kita itu menyampaikan ilmu terus kita itu menerima imbalan, ya itu aja, sampaikan itu aja. Bahkan saya ada di beberapa tempat itu menyampaikan, nggak apa-apa saya ngaji rutin mau, dengan syarat satu, jangan dikasih transport, saya begitu. Di Blimbing itu bisa dicek, di Blimbing di mana, di Lokwaru itu saya menyampaikan. Terus mereka bertanya, kenapa kok nggak mau? Karena saya dapat jodohnya dari sini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wawancara kita bersama dengan Ustadz Imam tadi malam sudah selesai, dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena ternyata video yang kemarin itu terjeda teman-teman, karena terkendala dari penyimpanan HP saya. Nah, itu hal yang tidak saya ketahui. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, karenanya di sini saya akan melanjutkan atau memberikan ringkasan dan penjelasan terkait wawancara yang telah kita lakukan tadi malam bersama dengan Ustadz Imam. Nah, beliau ini merupakan seorang pendakwah atau mubalik yang berasal dari Blitar, kemudian beliau berhijrah ke Malang. Beliau ini juga merupakan salah satu alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, prodi PBA. Nah, di tahun 2001. Nah, menurut beliau yang menjadi tantangan terbesar sebagai seorang pendakwah yakni adalah keistiqomahan. Mengapa demikian? Karena dalam menjalankan istiqomah itu merupakan suatu pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan, apalagi oleh seorang pendakwah. Karena untuk kita melakukan keistiqomahan di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari itu juga cukup berat. Nah, oleh karenanya menurut beliau yang menjadi tantangan terbesar sebagai seorang pendakwah yakni adalah keistiqomahan. Nah, kemudian dan yang menjadi tantangan berdakwah di era modern atau di era saat ini menurut beliau yakni adalah medsos. Karena dengan semakin berkembangnya globalisasi di era modern saat ini, semakin berkembangnya teknologi dengan adanya medsos, itu menjadi tantangan bagi kita para pendakwah. Oleh karenanya, menurut beliau, kita sebagai seorang pendakwah harus mampu menguasai medsos, menguasai lebih mendalam tentang medsos, sehingga kita bisa mengkolaborasikan atau memasukkan dakwah kita kepada medsos, dan kita bisa menjadikan medsos itu sebagai ajang tempat untuk berdakwah. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan pesan kepada kita para generasi pendakwah muda untuk senantiasa menjaga keistiqomahan dalam berdakwah. Nah, seperti tadi beliau juga mengatakan bahwasannya istiqomah ini merupakan tantangan besar, oleh karenanya beliau berpesan bahwasannya kita harus memiliki keistiqomahan yang besar dan juga memiliki wiroh atau semangat yang besar dalam menyampaikan kebenaran dalam berdakwah. Kemudian beliau juga berpesan bahwasannya ketika kita ingin menjadi seorang pendakwah, ingin menjadi mubalik, maka jangan jadikan dakwah itu sebagai ajang atau tujuan untuk mencari ma'isyah. Karena berdakwah ini tujuan utamanya bukan untuk itu, akan tetapi dakwah ini merupakan kewajiban setiap muslim yang harus kita lakukan. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, untuk berdakwah itu. Dan itu tidak boleh menjadikan dakwah itu sebagai tujuan untuk mencari ma'isyah. Maka kita harus memiliki profesi lain bidang untuk yang untuk benar-benar mencari nafkah atau mencari ma'isyah itu tadi. Nah, demikian tadi teman-teman. Semoga wawancara kita kali ini bersama dengan Ustadz Imam memberikan manfaat bagi kita semua, menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan bisa kita contoh
dari perjalanan atau liku-liku dakwah dari Ustadz Imam itu tadi. Demikian saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.